Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya membagi firman Tuhan di Yohanes 15 ayat yang ke-27. Tapi kamu dari semula bersama-sama dengan Tuhan dan kamu harus bersaksi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian pribadi saya di tanggal 15 hari Kamis 2022 bulan September, 15 September 2022, dapat lagi mimpi setiap hari sampai hari ini. Jadi pada waktu saya tidur pasti saya bermimpi tiap hari. Tapi saudara, dari sebelumnya saya mimpinya kadang-kadang bisa sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kali ini beda lagi, tapi saudara-saudara, mimpi setiap hari dari tanggal Kamis tanggal 15 September 2022 setiap hari sampai hari ini, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa semua itu datang dengan tidak terduga. Bapak Ibu saudara-saudara, yaitu kita harus bersaksi bersama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-27. Demikian juga pernah saya mengalami sakit penyakit, ya. Jadi saya sakit 7 hari tidak makan minum, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi masih bekerja seperti biasa, padahal sakit, ya, sampai badan saya turun. Tetapi saya tidak berobat, Bapak Ibu saudara, tidak masuk rumah sakit. Cuma hanya modal berdoa bahwa Yesus adalah dokter dari segala dokter. Jadi saya sakit dari hari Sabtu, hari Senin saudara, sampai hari Sabtu, ya. Kemudian hari Minggu sembuh, Bapak Ibu. Jadi sembuhnya hari Sabtu malam sekitar hari Sabtu subuh, ya, menjelang pagi sekitar jam 5-6 sembuhnya. Kemudian paginya saya langsung gereja, ya. Jadi itulah satu mujizat besar bagi saya sebagai hamba Tuhan. Kemudian baru-baru ini juga di tahun 2022 ini, ya, pada di bulan Agustus 2022 saya juga mengalami sakit 2 hari, ya, tidak bisa makan nasi, cuma makan PTK saja. Jadi saya beli obat di apotek, ya, 8.000, tetapi saya tidak minum obat itu, ya, karena saya percaya bahwa kuasa doa nyata, ya, di Yakobus 5 ayat 13. Doa orang benar dengan besar kuasanya sakit penyakit pasti sembuh. Jadi saya mengimani, akhirnya saya berdoa saja, kemudian saya sembuh, Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengalami bersama Tuhan Yesus Kristus, ya, baik di waktu susah maupun senang, Bapak Ibu saudara. Karena apa yang saya dapat ini berasal daripada Tuhan, ya. Firman-Nya di Yohanes 17 ayat yang ke-7. Apapun yang kamu dapat itu berasal dari Tuhan, ya. Jadi ayatnya sudah jelas, Bapak Ibu. Jadi saya bekerja, ya, jadi itu adalah pemberian Tuhan, ya, Bapak Ibu saudara. Jadi itu pun berasal dari Tuhan. Semua berkat berasal daripada Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup berjalan karib dengan Tuhan, pasti semua janji-janjinya diberikan. Mazmur 25 ayat yang ke-11, ya, Bapak Ibu saudara. Kita harus berjalan karib dengan Tuhan Yesus Kristus supaya semua janji-janjinya diberikan kepada kita, ya. Jadi kita harus mengalami kuasa firman, Bapak Ibu. Jadi kita membaca firman, kita harus melakukan. Jadi berbahagialah orang yang melakukan firman dalam hidupnya setiap hari, ya. Terus disitulah dia mengalami mujizat, ya, satu persatu.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa bahagia, ya, senang, bangga punya Tuhan Yesus, ya, yang menopang hidup saya. Ya, pada waktu saya hidup dulu susah menderita, tetapi sekarang Tuhan mengubah seperti dibolak-balik tangan saya. Itulah yang saya semakin kuat di dalam hidup, ya. Jadi rohku menyala-nyala di dalam Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11, ya Bapak Ibu. Rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan, ya Bapak Ibu. Itulah kekuatan iman, ya. Belum lagi di Roma 1 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Injil itu adalah kekuatan Allah, ya. Jadi Alkitab itu adalah senjata Allah, ya, pedang roh, ya, pedang roh Allah. Jadi kita harus punya firman, ya, masuk di hati pikiran, ya. Jadi apabila kita ngomong dengan orang-orang, keluarnya juga firman, tapi bisa. Jadi artinya Tuhan memberkati. Jadi diberkati orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, berarti dia ingin hidup di dunia-dunia lain. Tapi kalau orang hidup di dalam Tuhan, dia senang mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan membuatnya bahagia, sukacita, damai, ya. Jadi itu artinya orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak suka akan firman Tuhan, itu ketahuan itu. 1, susah gereja. 2, susah baca Alkitab. 3, pasti pelit itu, ya. Kalau dia suka kasih, berarti ada roh Allah di dalam dirinya. Itu orang yang suka kasih. Itu bisa dilihat itu, ya. Lalu saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Itu juga tertulis di Kolose 3 ayat yang kedua, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Jadi kita harus pikirkan Tuhan, ya. Jangan pikirkan dunia-dunia ini, ya. Kita hidup di dunia ini, kita sementara saja, ya. Kita dapat berkat juga dari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kasih berkat. Jikalau kalau Tuhan sudah kasih berkat, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, melalui orang lain, ya. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, ya. Itu juga di Yeremia 17 ayat 10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Tapi dulu saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya baca Alkitab tiap hari, Bapak Ibu saudara. Karena kalau saya tidak baca Alkitab, itu ada yang kurang, ya. Karena itu makanan rohani saya. Makanya kalau ada orang sakit minta didoakan, saya hanya kirim ayat doa saja, ayat kesembuhan saja, ya. Jadi sembuh orang itu jangka waktu kurang lebih seminggu atau 2 hari, itu sembuh, Bapak Ibu saudara. Tuhan tidak memandang orang, ya. Asal percaya sembuh. Kalau ragu-ragu, itu loadingnya lama itu, ya. Kesembuhannya lama karena terlalu banyak itu, ya Bapak Ibu saudara. Jadi kalau firman Tuhan datang sebagai rema, kita harus membaca, mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Itu saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa pakai siapa saja. Contohnya Tuhan bisa pakai ayam menegur Simon Petrus karena dia menyangkal tiap kali, ya Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai keledai untuk menegur Biliam karena Biliam memukul keledai itu, ya. Makanya malaikat hadir nampak di depannya itu, mau dibunuh itu Biliam. Jadi Allah itu luar biasa itu. Dia pakai siapa saja untuk menegur, ya. Angin badai gitu, ya, jatuh serempet motor, ya. Itu teguran itu, Bapak Ibu saudara, ya. Teguran bisa melalui mimpi, dikasih tahu lewat mimpi, ya Bapak Ibu, supaya tahu, ya. Itu juga Tuhan yang menyadarkan kita, Bapak Ibu saudara.
lewat doa. Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memberitahukan kita di dalam segala hal, ya. Misalnya saya khotbah sekarang, ini adalah dorongan Roh Kudus, ya, yang mengajari saya khotbah ini. Di firman-Nya sudah ada di Lukas 12 ayat 12, ya. Roh Kuduslah yang mengajari kami untuk berkata-kata. Jadi saya ini diajari Roh Kudus ini untuk berkata-kata lewat channel YouTube ini, ya. Itu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam nama Tuhan Yesus. Di dunia ini singkat, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berbaik dengan orang, mendoakan orang. Karena iblis ini tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Ya, di Efesus 6 itu penghulu udara, roh-roh jahat. Ya. Jadi iblis selalu ada, tapi Tuhan Yesus cepat, Roh Kudus lebih cepat. Karena dia adalah penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, di hari Kamis ini, September 2022. Inilah yang Tuhan mau. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kesehatan kita. Ya. Jadi kalau kita jarang sakit, itu luar biasa. Karena Tuhan masih mau pakai saudara dan saya, ya. Asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam, ya. Kalau di luar Kristus susah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. Jikalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Jadi kalau bagi siapa yang di luar Tuhan Yesus itu sudah artinya sudah susah, ya, menderita, hidup berkekurangan, ya, bermasalah, pusing, ya, stres. Karena sudah dikunci itu, ya. Jadi tidak bisa dia berkutik. Tetapi orang kalau hidup di dalam Tuhan, dia ngerti dia. Karena ada ayatnya Yohanes 15 ayat. Jikalau engkau hidup dalam firman hidup di dalam aku, mintalah apa saja kamu akan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi firman itu menguatkan itu, satu kekuatan besar, ya. Jadi Alkitab itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca rugi itu, ya. Tidak ngerti, tidak ada kuasa, ya. Takut, ya, ada roh ketakutan, ya. Tidak berani injili orang karena ketakutan itu, ya, ketakutan itu roh-roh iblis itu, bagus, ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menginjili orang di kota-kota, di desa-desa, ya, di Samaria, di Yudea, di pinggir jalan, ya. Itu luar biasa, bagus. Dia berikan contoh dan teladan. Jadi kalau kita hidup, kita harus ikuti jalurnya Tuhan, jejak Tuhan Yesus. Itulah yang memberikan tubuh jiwa dan roh kita, ya. Ibu saudara-saudara, ya, ada juga tertulis juga di Matius 4 ayat 4, makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman ini adalah makanan Tuhan yang masuk di dalam diri kita ini, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi pada hari ini di Kamis, ya, September 2022, saya membagi firman Tuhan untuk kita semua, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini pada pagi hari ini memberkati kita semua. Ya, Lukas, saya tutup dengan firman Tuhan Lukas 11 ayat 28. Ya, Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.